Oke, kita udah sampai di lokasi lagi di ini salah satu cafe di Puncak, namanya Brother Cafe. Venue-nya keren banget. Gue bisa ngeliat pemandangan di sana. Nanti kita akan kasih pemandangan yang indah banget ya. Kita kasih cuplikan-cuplikannya ya. Bener, nah, asik banget. Mungkin anak komunitas motor juga untuk khususnya di daerah Jawa Barat pasti tahu cafe ini. Ya, keren banget. Betul. Jadi ceritanya gini, kita ketemu sekarang ini, dulu tuh pada ramping, bulat. Iya, susunya cocok. Susunya pada cocok ya. Iya. Cocok ya. Alhamdulillah. Nanti apa tuh Bri? Project yang bakal dijalanin? Project yang bakal jalan ya itu tadi seperti kita ngomong tadi, cover lagu kita recycle lagu yang itu ya, yang pilihan hatiku pilihan ya. Hatiku itu. Kita bakal coba-coba tuh ya. Featuring-nya kita fit sama Angken dan Via. Ya, betul, featuring ya. Pokoknya kita ditunggu saja pokoknya ya. Ditunggunya jangan di gang ya, di jalan gede. Jangan di tengah ya. Di pinggir jalan. Nah, kalau Kak Mosta sendiri nih, kesibukannya apa nih depannya? Gua lagi ada side project namanya Angkan Mosta and Via. Kebetulan gua lagi ngeluarin single pertama dan terakhirku. Kemarin kebetulan lagi meeting juga kita untuk bikin video klip, wardrobe-nya, terus wardrobe-nya pakai apa? Ada teman juga yang itunya. Jadi ada desain juga, desain buat bajunya yang cocok buat Via, seperti apa karakternya buat cowoknya, terus antara musik, lirik lagunya sama kitanya biar match gitu ya. Berarti ini menceritakan dengan tentang sepasang ya kekasih ya. Pertama dan terakhir gue terinspirasi karena waktu gue bikin lagu Bintang, karena posisinya gue lagi bujang, bujang. Jadi belum pacaran sama. Lagi pas siapa? Bujang. Jadi jangan. Jadi gue buat itu emang buat bini gue sekarang sebelum gue kawin. Makanya biarkan ku menggapaimu. Wah, pas sesudah kawin banyak teman-teman yang kan bikin lagu dong, lagunya kayak yang dulu lagi nggak bisa karena momennya itu udah berubah. Gue udah berkeluarga, udah punya anak, jadi udah settle lah dalam artian settle itu ya. Jadi bingung gitu. Akhirnya ya gue cari inspirasinya yang pertama dan terakhirku karena gue cinta pertama dan terakhir gue ya bini gue. Akhirnya gue buat lah itulah. Kok ragu sih, Bi? Robi mukanya ragu banget gue bilang kayak gitu. Enggak, sebenarnya bisa bikin cerita baru. Cerita baru ya? Ya bisa bikin cerita baru kan. Kan udah ada yang pertama, tinggal bikin yang kedua gitu. Jangan. Oh, jangan. Itu namanya Perang Dunia 3. Enggak, bercanda. Oh, ya, Via, bercanda ya. Kalau nonton ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan minggu ini kita bakal bikin video klip. Amin. Terus mixing mastering juga kita lagi dalam tahap mixing mastering karena kemarin banyak review kan. Ya. Ada yang kurang ininya, kurang itunya. Jadi ya kebetulan juga kemarin sempat mampir di tempat recording ya. Oh iya, kemarin juga nanti kita bakal Behind the Skin. Pas kita lagi produksi di studio daerah Bekasi ya itu ya. Bekasi. Ya udah sih. Asik studionya. Bekasi kan? Ya udah sih. Iya. Nah nanti kalian bakal nonton di channelnya Dagan Digi Musik. Yes. Ya, jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya biar update terus kalau kita lagi. Jangan lupa di like dan di komen juga. Iya. Jangan lupa di share juga. Cek bahasa Belanda mah ulah pohoknya. Gitu. Artinya tentang pohon nama. Tapi ini pencet tanah. Ini kan ceritanya kan Robi sama Angkan ini kan ibaratnya alumninya Animal ya. Oh ya veteran. Ya veteran. Kayak ini aja kayak apa namanya para pejuang. Pejuang lagi Pertiwi. Mereka. Nah, sama anak-anak Animo masih kontak gak sih? Banget. Kebetulan gua Robi juga sering kita silaturahmi sering lah ya. Sama keyboardis lama, drummer baru juga, player baru juga kita sering kontak-kontakan. Kebetulan gua juga ada grup Anima kan. Jadi kita update juga. Cuman
ketemuannya emang susah. Maksudnya grup apa nih? Grup WhatsApp? WhatsApp, grup Oh, WhatsApp, kita iya. kapan ketemuan, gue kangen juga gitu kan. Dulu sempet kita tahun berapa ya, 2020, kita latihan bareng di Jakarta, kebetulan sama Rian Kyoto tuh. Jadi kita produksi juga, cuman ya mungkin ya kena pandemi itu, sebelum 2020 berarti. Akhirnya pada bisa, yang satu di Lampung, satu di Bandung, saya di Jakarta. Jadi emang Yang di Lampung posisi. siapa? Rino. Oh, Rino di Lampung. Rino di Lampung, Lucky vokalis di Bandung, Andri di Bandung, Robi dia di Puncak. Tapi saya senang sama ini loh, kalau Anima itu vokalisnya itu Lucky. kalau live stabil soalnya. Oh iya. Nah, Lucky nanti kapan-kapan gue pengen ketemu nih. Dia itu, Lucky itu selain penyanyi pop, dia itu dulu Indonesia Idol Hah? dan dia juara Juara pemenang Keroncong. vokal keroncong. Luar biasa. Nanti kita di Daga Digi Channel ini kita bakal bahas tentang masalah Lucky. Betul. Nanti kita hubungin Lucky ya. Lucky, kapan Nanti kita ketemuannya? samperin Lucky. Ke Bandung Lucky, tungguin ya. Awas lu kalau ya. Bujuk. Bujuk dah. Nah, lihat Lucky itu dalam waktu dekat ini di channelnya ini nih ya, yang apakah itu masih vokalisnya Republik atau bukan nggak tahu, tapi di channelnya vokalis Republik siapa? Ruri. Ruri. Pernah Ya. bikin mereka Ya, Oh, saya bikin podcast berdua. Ya. Podcast berdua sama Lucky di sini. Wah, kangen nih lihat Iya. Lucky nih saya bilang. Selain itu juga kan Robby kesibukannya sekarang kan salah satunya tuh dia bikin musik-musik instrumen. Iya. Iya, Dia instrumental. kemarin Robby udah ngeluarin sekitar berapa lagu ya instrumental ya? Robby ya? 7 ya tuh 8. 7 ya? Nanti teman-teman bisa dilihat di channel Betul. Daga Digi Musik ada di situ. Linknya nanti dikasih ya. Betul. Konsepnya sih lebih sederhana, tidak menunjukkan sesuatu yang ribet ya. Betul. Ya. Lebih sederhana aja, saya ingin lebih pendengar lebih bisa menikmati saja. Tapi kelebihannya gini loh, ini perlu diceritain juga. Instrumental yang dibikin sama Robby ini itu kan menggunakan gitar elektrik, tapi efek gitarnya tidak manual, semua menggunakan Digital. digital ya, Oh, gitu. Jadi Plugin. Apa lagi? Dia plugin Plugin semua. semuanya. Oh gitu. Iya. Jadi ya mungkin Robby bisa ceritain lah itu proses pembuatan instrumental yang ibaratnya dengan perangkat yang sederhana bisa menghasilkan instrumental Ya, yang ya, seperti itu. intinya itu perangkat yang saya pakai, ya alhamdulillah ya saya bisa ngerjain semuanya dengan sendiri ya, sampai ke kita di mix sendiri juga, master sendiri juga kan. Dengan perangkat alat yang benar-benar sederhana, laptop, sound card, Betul. terutama harus ada gitar ya, Ya. kan gitar dan alat bantunya itu ya pasti ada alat instrumen secara realnya gitu. Yang kayak saya pakai itu juga selebihnya dari penambahan dari kebutuhan yang harus dipakai itu selebihnya banyak di plugin. Lagi. Iya, plugin. Ada beberapa untuk efek gitar ya, seperti ada distorsi atau crunch ataupun delay ataupun wah ataupun semacamnya. Itu saya pakai plugin semuanya. Jadinya hasilnya saya coba maksimalkan semaksimal mungkin. Kalau untuk hasilnya seperti yang di studio ya saya pasti ada perbedaannya. Iya. Tapi minimal saya mengejar di situ Headroomnya kurang inilah ya. lebih menjaga enak didengar aja gitu. Tapi itu enak loh, kemarin pas gua dengerin gitu, gua nyangkanya itu pakai emang efek-efek tombok gitu. Enggak. Tapi emang iya sih, buat teman-teman juga jangan pernah ngerasa terbatasi. Betul. Selama sekarang kan udah zaman modern tuh, digital, apalagi para musisi pencipta lagu sekarang tuh udah gampang banget, kita tinggal masukin ke publisher, bisa kontak juga ke Daga Digi Musik, ibaratnya gimana caranya biar masuk lagunya terlisensikan. Jadi betul. banyak teman-teman juga yang dia membuat lagu akhirnya dikeluarin di YouTube dan mereka bingung, akhirnya banyak orang yang mengcover, akhirnya cover lagunya itu tidak terdaftar gitu. Mudah-mudahan kalau di Daga Digi Musik juga dari segi cover lagu, lisensi lagu yang ofisialnya itu bisa kita diurus lah ya. Betul sekali. Nah, untuk kontak personnya Ada itu ada nanti. di sini nih. Daga Digi Musik. Di deskripsi ada, di deskripsi Oh, ada. Lengkap di deskripsi. Nah, itu yang Nah, itu lewat dia tuh kan ada. Nongol tuh. ya intinya sih kalau kita mau berkarya sebenarnya
memang itu ya, balik lagi kita nggak dibatasi ya. Benar. Iya. Jadi walaupun kita tidak menggunakan perangkat yang lebih baik, tapi kan saat ini sudah disupport dengan software dan plugin-plugin yang udah mensupport gimana menghasilkan suara distorsi. Betul. Benar. Bagaimana menghasilkan suara crunch, bagaimana pakai delay. Habis itu kadang-kadang musik yang full di dalamnya ada keyboard, ada drum, ada orkestra, bahkan itu dikerjain sendiri pun bisa. Iya. Banget. Ya itu yang dilakukan oleh saya sendiri Betul. juga. Semua dikerjain sendiri. Nanti hasilnya bisa dilihat kok, lagu-lagu instrumental yang dari Robby Setiawan tuh ada di Betul. Channelnya Daga Digi. Channel Daga Digi Musik. Nanti ada linknya juga nih, deskripsinya di Ya bawah. barangkali nanti kalau ada yang membuat film pengen menggunakan instrumentalnya, silakan. Silakan. Iklan, film, video, company profile, Betul. itu bisa ke Robby Setiawan kan? Betul. Bapak Ini Angga Dede Mosta. Setiawan, berarti lo adik kakak ya. Ketahuan lo. Lo kan ada belakangnya. Lo kakak dari mana? Enggak, gue temen lama. Ini temen lama gue ini. Gila, luar biasa. Nggak bisa gue lupain zaman-zaman di Bandung gitu. Akhirnya kita Tapi dia ketemu. punya pengalaman yang luar biasa ya sama Bapak Angkan Mosta ini gitu kan. Waktu audisi Dream Band, lo ingat nggak? Oh iya. Waktu audisi Dream Band kan, waktu itu gua Lalu gue minta diajarin sama lo. Gua bawa gitar kan. Gue punya gitar Gua lo. bawa gitar ya, gua bawa gitar Ibanez kan, Ibanez Prestige itu kan. Ya itu zaman gitar hero ya, pakai Iya. Ibanez ya, wah zamannya Dia seneng banget sama Steve Vai dulu. gitu. Jadi pas audisi kita beda tempat tuh. Gue di Bukan Ardan, gue di Ardan. di luar Gua di kan? Ardan. Iya, lu- di luar. Tapi kan di Ardan. Dia di Ardan, tapi Tapi gua lu di di studio, dalam. di studio. Iya, gue di Gua luar. di studio, lo di luar di panggung gitu kan. Dia bro pakai gitar gua bro, audisinya gitu. Yang mirisnya, gua nggak bisa pakai gitar gua. Lu Nggak pakai. Iya. Di dalam, gua mau pakai gitar gua, kata jurinya itu Pak Kang Andi ya, dia Iya. Gitu bilang gitu. Nggak, pakai gitar studio aja. Akhirnya gua masukin lagi gitar gua taruh di situ, gua pakai gitar studio. Jadi emang di studio itu nggak boleh pakai gitar sendiri? Ada yang boleh, cuma nggak tahu gua kebagian nggak boleh pakai gitar sendiri. Oh gitu. Gitu kan, pas gua main, oke ya gitu kan ya. Tapi dia masuk, asik. Pas gua main kan itu kan, gua bawa lagu slang itu yang apa judulnya apa yang lagunya mengikuti. Kamu SBY. Nah, gua bawa lagu itu, gua stemnya drop G. Oh gitu. Gua stem lagi drop G, ya dengan rhythm simple seperti Iya. itu kan gitu. Nah, akhirnya selesai lagu disuruh solo tuh. Oh iya? Dengan drop G. Enggak, gua setel lagi. Oh iya, setel lagi, standar. kan, standar, manualin lagi. Iya. Gitu. Gue kan udah kebiasaan pakai gitar sendiri ya. Iya. Pakai gitar studio tuh, Lu pakai Fender, Stratocaster, Telecaster apa gitu? Single coil apa humbucker? waktu itu humbucker. Cuma Gitar gitar apa kalau sih? nggak salah itu gitar lokal sih buat itu. Oh gitu. Lu pegangannya beda, biasa Ibanez kan tipis banget. Iya. Terus ada up-down-nya gitu, tremolo Gak itu. masalahnya bro, pas gue bending disuruh solo, fretnya mati bro. Oh iya. Pas cuek, ya mati gitu kan. Ya, gitu. Susahnya hilang. Susah aja hilang kan. Terus gue langsung ngomong sama Kang Andinya. Iya. Kan. Di Bari. Iya. Kan bilang, punten, bukan saya nggak mau solo, cuma kondisi gitarnya begini, bilang saya lanjutin juga, ya buruk buat sayanya. Iya. Saya bilang gitu kan. Oh yaudah silakan keluar. Nah itu kan udah gak kepikiran tuh bakal masuk kan. Iya. Kondisi begitu kan, ya udah pulang bawa gitar sendiri lagi. Iya. Nggak kepake. Jadi dia yang dipakai. Tapi dia bukan kru gua. Main gitar doang. Bawa gitar Iya. doang. Itu gua pas pakai gitar dulu cuy, udah mah tipis kan. Gua udah nggak megang kan. Kata gue ini gimana gitar ya, main aja lah kata gua. Iya nervous sih. Tapi ya, seru. itu pengalamannya seru. Seru. Jadi buat teman-teman ya itu mental kita kayak ikutan festivalan, kompetisi apa aja itu untuk menggali mental kita biar kita lebih pede lagi. Betul. Jadi kalau toh kita industrian, jadi kita udah pede. Makanya banyakin sering manggung lah. Ya. Toh itu kafe itu kafe. Jadi buat eksistensi kita juga. Banyak sharing juga bagus gitu, banyak perform juga bagus. Bener.
Jadi intinya ya totalitas. Nah, ini kita balik lagi gini-gini. Oke. Balik apa namanya? Robby dan Engkar ini kan bukan hanya sebagai personil dan player aja kan, player musik di Sebuah band. grup band ya. Nah, tapi kan juga membuat lagu, Songwriter. juga songwriter juga kan di situ. Nah, boleh cerita nggak sebenarnya? Kan membuat lagu ini sebenarnya gampang-gampang susah sebenarnya. Tapi kalau udah memiliki faktor kebiasaan sebenarnya gampang ya kalau bikin lagu. Iya. Karena udah ada jiwanya. Kalau dari kayak Robby nih, kalau bikin lagu sendiri itu biasanya dimulai dari mana sih? Tergantung posisi ya. Terkadang itu kita lagi ya. Tergantung itu bikinnya itu tergantung mood hari itu. Tiba-tiba bikin musik ini lah. Nah akhirnya itu jadilah lagu. Bikin dari musik dulu nih. Tapi biasa sih lebih sering ke dari notasi. Notasi ya? Iya. Untuk terjadi cerita itu biasanya lagi ngapain, misalnya lagi dengar influence apa, terus dengar salah satu lirik atau apa, itu mungkin dari situ muncul lah dari cerita jadi lagu gitu. Betul. Tapi basicnya kebanyakan dari notasi, dari musik gitu. Jadi musik dulu dibikin, notasi lagunya, baru itu bisa baru di situ kita ini lirik. Tapi untuk yang lagu pilihan hatiku itu bersamaan ya. Lirik, notasi lirik sama notasi langsung sama lirik waktu itu. Ya, ini lagu pilihan hatiku memang apa namanya masih kuat ya di pasaran, masih kuat. Alhamdulillah. Gitu dan terbukti juga kita ngeliat masih banyak yang cover juga ya lagu tersebut. Nanti lagunya bisa diputar kan biar teman-teman tahu juga. Bisa. Di channelnya ada kok. Channel ada publisher sendiri. Enaknya itu. Nah, kalau Engkan sendiri seperti apa? Kalau bikin lagu. Buat lagu? Ya. Lagu yang pasti ini kan salah satu ini kan pencipta lagu Bintang. Siapa sih nggak tahu nggak? Bintang kecil. Jadi kalau Engkan itu dilatih itu hampir tiap hari gua buat lagu. Karena gua harus melawan mood gua. Kadang-kadang mungkin kita beda pandangan karena kebanyakan songwriter itu gimana mood. Kalau gua lawan moodnya. Gua bangun tidur, gua bikin apa aja. Gua sampai lagu daerah, lagu dangdut, dan gua harus ngikutin era zaman sekarang. Bentar. Era mau lewat bentar. Oh ya era. Era mati. Nggak pakai Mio kan? Bentar. Iya, jadi gue buat aja apa yang ada di pikiran gue, apalagi yang udah mendokterin dengan kata-kata yang ya kayak itulah contoh pertama dan terakhirku itu terus aja di otak gue ada. Jadi ya gue harus lanjutin. Terus kadang-kadang gue ngedengerin lagu yang lagi booming, contoh lagu-lagu dangdut, itu nggak bisa dipungkirin, gue buat gitu kan, gue yang contoh yang telolet kemarin gitu kan, ya gue tetap buat. Jadi dipakai apa enggaknya, suatu saat nanti itu pasti bank itu akan digunakan. Oh, iya. Karena kalau lagu itu dia tidak menjamin untuk era zaman sekarang dia bisa keluar, bisa aja tahun depannya, karena ngikutin era kayak gitu. Bentar, era lewat lagi. Kayak gitu. Makanya kemarin gue sempet tuh bikin lagu tentang nasional. Jadi gue bikin Pejuang Negeri Pertiwi itu karena posisinya gue kena dampak pandemi, kena PSBB, kena di rumah tidak bisa kemana-mana. Bikinnya kalau umpamanya yang serius ya gue buatnya yang dengan awalnya itu emang karena seneng aja gue lagu-lagu kayak gitu kan. Karena gue salah satu pencinta lagu Iwan Fals juga. Dari ya gue suka banget tuh sama beliau. Jadi ya gue terinspirasi sih. Ya maksudnya regenerasi beliau tuh belum ada yang ngikutin lah gitu. Ya, jadi gue buatlah lagu yang Pejuang Negeri Pertiwi. Awalnya gue sebenarnya itu buat temen gue. Dia salah satu relawan di dunia perkovitan lah ya. Jadi dia tidak mengenal lelah, tidak mengenal ibaratnya dunia perkovitan.
dunia perkovitan. Iya, perkovitan. Iya, Bagus itu. karena kita lagi Nanti kita bikin lagu judul perkovitan. Iya. Akhirnya gue terinspirasi lah Pejuang Negeri Pertiwi. Nanti deskripsinya, linknya ada di bawah itu. Yang kedua gue Suara Rakyat karena kemarin banyak saudara-saudara kita yang kena PHK, terus banyak yang omnibus itu ya, yang demo. Akhirnya gue terinspirasi aja hal-hal kayak gitu. Jadi apa yang gue lihat yaitu ya gue yang pasti gue bedah gitu. Gue cari karena setiap gue membuat lagu gue harus sesuai fakta gitu. Jadi gue lihat faktanya dulu karena gue nggak bisa sembarangan untuk ngeluarin lirik itu kan. Kalau lagu cinta kebanyakan itu lagunya tentang keluarga. Yang pasti yang banyak yang nyanyiin tuh istri gue karena kalau gue yang nyanyi nggak pantes. Istrinya siapa namanya? Bindi. Dulu dia manajer gue itu, manajer anima. Iya, harus jadi bini. Iya, alhamdulillah. Kayak gitu. Yang pasti sih gue kalau bikin lagu. Tapi memang ya kalau untuk masalah bikin lagu itu macam-macam ya. Iya. Ada dari berawal dari dunia hayalan, menghayal gitu kan. Ada dari dengerin cerita temen ya. Ada dari lingkungan. Inspirasi gitu. Lah ya. Inspirasinya banyak gitu. Ada yang benar-benar dari kenyataan cerita pribadi gitu. Iya. Cinta pertama dan terakhirku. Udah gitu. Ngapain juga? Oh iya. Main abu. Iya. Tapi intinya berkarya itu nggak ada batasnya, bebas. Tetap berkarya, jangan berhenti. Intinya membuat lagu lah yang positif karena lagu itu menurut gue itu doa. Ya gitu. Karena gue dulu sempet gue bikin lagu tentang kematian. Akhirnya gue buat, serem nih, mati lampu dulu bentar Bu. Jeng. Jadi itu dramatis banget. Akhirnya hari itu tuh gue delete recordnya karena gue nggak mau dengerin. Liriknya gue tipikal orang kalau bikin lirik itu gue tulis pakai pensil kan, jadi gampang dihapus, nggak dicat. Pensil? Iya, semacam itulah. Oh, iya. Jadi gue langsung gue sobek, gue buang karena gue nggak mau. Karena kayak pesen gitu, kayak gue udah mau meninggal, pesan buat anak gue, buat bini gue. Jadi guanya yang gue buangin itu, karena gue nggak mau gitu. Itu menjadi yang negatif. Gue pengennya yang positif, bahagia, terus lebih buat kita masyarakat yang bisa bersuara. Tapi lagu-lagu yang tersakiti itu ya itu banyak ya, yang ya mungkin beda-beda ya karena persepsi banyak yang diterima itu lagunya lagu yang iya cinta yang dalam konteksnya tersakiti. Makanya mungkin setiap songwriter itu beda-beda ini dia, beda-beda rasa ya. Luar biasa. Oke. Ini buat kita juga sambil menunggu salah satu songwriternya lagi. Ini jadi, luar biasa nih. Sekarang kita tuh beradanya di tempat songwriter yang lagunya, di kafenya ya. Lagunya, aduh, gimana ya? Nggak mungkin nggak tahu lah. Tahun 99 dia keluar singlenya. Nanti kita coba ngobrol sama dia tentang apa, baik tentang lagunya, tentang sosoknya, gitu. Sambil nunggu dia datang, dia masih dalam perjalanan. Dan ini kita lagi menikmati segernya di udara puncak. Iya. Oke. Nah, buat Robi dan buat Tengkan, kira-kira ada yang mau disampaikan buat teman-teman nih semua? Kalau Robi apa? Jangan lupa mungkin dengerin musiknya, instrumental. Ya kalau dari gue sih yang penting jangan lupa tuh channelnya Daga Digi Musik, di like, di komen, di share, terus loncengnya di ketokin pakai palu. Iya. Biar bunyi. Dan terutama channel-channel yang lainnya, termasuk channel sendiri juga ya. Ada dari instrumental saya, ada dari lagu pilihan hatiku juga. Ya pokoknya disebarin lah seluas-luasnya karena dunia ini luas. Ya. Ya, begitu. Kalau Bapak Angkan? Gimana Bapak Angkan? Kalau gua buat teman-teman di rumah, khususnya musisi juga, songwriter, tetap berkarya. Ungkapkan isi jiwa kalian. Lagu dipakai apa enggaknya, yang penting jadi dulu. Oke. Jangan pernah mikirin, oh ini lagunya sama kayak gini. Pakai dulu aja, rekam dulu. Setiap kita punya ide baru, direkam. Karena gua ngerasain banget,
Kalau kita nggak direkam, kadang-kadang gua ngobrol lupa nadanya. Jadi gua harus rekam. Walaupun emang banyak tracknya, tapi nggak apa-apa, kita review lagi, baru kita gabung-gabungin. Jadi tetap berkarya, tetap amankan lagu kalian, dilisensikan, didaftarkan, jangan sampai udah viral akhirnya kelabakan gitu. Intinya lebih tetap berkarya, jaga kesehatan, ikutin protokol dari pemerintahan biar kita cepat melewati pandemi ini. Oke. Kayak gitu buat teman-teman. Jangan lupa share dan like, subscribe juga tuh. Dipencet atas subscribe tanya. Dibanting Langsung gitu. itu. Taruh lonceng, Pak. Iya. Oke teman-teman semua ya. Ini ngobrol bareng Pokoknya kita. pesan terakhir itu jangan lupa 5M. Apa itu? 5M. 5 miliar? 5 Mau ember? 3M mau 5M. Oke teman-teman, ini kita ngobrol santai bareng sama Robby dan Engkan Mosta. Engkan Mosta ya. Dan mereka berdua ini adalah songwriter juga dan anggota band juga, dan sampai sekarang masih aktif walaupun masih banyak kegiatan di belakang layar. Betul. Oke, teman-teman, nantikan lagi video-video selanjutnya dari Daga Digi Musik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye.